Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Senin 1 Desember 2025. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita dari RRI Manado, pendengar. Pemerintah Kota Manado hari ini tanggal 1 Desember akan melaunching Christmas Market di Manado dengan ditandai pemasangan lampu Natal serentak di beberapa titik lokasi yang berpusat di ex-Balai Kota Manado Tikala. Pemerintah Kota Manado launching Christmas Market mengawali bulan Desember 2025 dan jelang Natal juga Tahun Baru. Christmas Market tersebut menyikapi terkait dengan instruksi Gubernur Sulawesi Utara yang dimasukkan dalam event pariwisata Manado kali ini. Asisten 1 Pemkot Manado atau Bulo mengatakan Christmas Market akan dilaunching Wali Kota di Balai Kota tanggal 1 Desember 2025 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam event tersebut nanti akan ada kuliner Christmas dan ornamen Natal dengan konsep kebarat-baratan dengan diawali launching pemasangan lampu atau ornamen Natal oleh Kepala Daerah Manado tersebut. Sudah disampaikan langsung Bapak Gubernur dan juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Manado, sudah ada surat edaran yang dibuat oleh Dinas Pariwisata disampaikan kepada seluruh warga Kota Manado untuk mari kita sama-sama memberi nuansa dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Hari ini di Jalan Balai Kota ada pembukaan nanti sebentar jam 5.30 ada Christmas Market ya. Di situ ada Christmas Market. Jadi nanti di situ selain menjual makanan dan minum juga berjualan pernak-pernik Natal. Di situ memang dikhususkan untuk dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi lokasinya itu dulu bekas kantor Bapenda berhadapan dengan gereja Advent. Oh iya. Ya, jadi sebentar kita akan Pak Wali Kota akan meluncing di situ penyalaan lampu Natal bersama di situ dan akan dipublikasi beberapa lokasi akan dinyalakan secara bersama-sama. Dan ini digagas oleh teman-teman. Kegiatan ini bisa diikuti seluruh masyarakat Manado pada pembukaan Natal Pemkot. Sebabnya kegiatan ini dilandasi dengan edaran Dinas Pariwisata dalam mendukung kegiatan wisata Manado jelang Natal tahun ini. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Usaha kue kering menjadi salah satu jenis usaha menjanjikan di Gorontalo. Vira Cookies, sebuah usaha rumahan di Kabupaten Gorontalo, mampu meraih omset ratusan juta setiap tahun. Meski banyak varian yang diproduksi, kue kerawang khas Gorontalo tetap menjadi identitas usaha tersebut. Di tengah tumbuhnya industri kuliner rumahan di Gorontalo, sebuah usaha kue kering lokal terus menunjukkan eksistensinya lebih dari 1 dekade terakhir. Usaha bernama Vira Cookies ini berlokasi di Desa Mengolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dan telah menjadi salah satu produsen kue kering yang cukup dikenal hingga keluar daerah. Didirikan pada tahun 2011 oleh Asni Husain, Vira Cookies berawal dari keterampilan sederhana yang diturunkan dari orang tua. Sejak kecil, Asni sudah mulai belajar membuat berbagai jenis kue kering dari sang ibu. Dengan bekal tersebut, ia kemudian memulai usaha rumahan yang kini berkembang pesat. Saat ini Vira Cookies memproduksi sekitar 35 jenis kue kering. Meski banyak varian yang ditawarkan, satu produk menjadi primadona dan menjadi identitas kuat usaha ini, yaitu kue kerawang, salah satu kue khas Gorontalo yang memiliki bentuk unik dan rasa yang khas. Kue kerawang produksi Vira Cookies hadir dalam 3 varian, yaitu coklat, Nescafe, dan krim susu. Yang paling recommended itu kue kerawang. Di sini sekaligus itu kan menjadi kue khas Gorontalo. Jadi mau dipasarkan di luar daerah pun tetap
paling dicari itu kue kerawang. Dalam proses produksinya, Vira Cookies melibatkan 15 karyawan yang bekerja setiap hari untuk memenuhi target pembuatan sekitar 35 toples kue. Meski tergolong usaha rumahan, kualitas produksi menjadi perhatian utama. Vira Cookies telah mengantongi sertifikat halal sehingga semakin meningkatkan kepercayaan konsumen. Tidak hanya melayani pasar lokal, produk dari Desa Mengolato ini juga telah dipasarkan hingga ke sejumlah wilayah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pemasaran kami sudah di wilayah Sulawesi, ada ke Sulawesi Tengah, ada Manado, Bitung, dan Sangir. Dari kerja keras dan konsistensi selama bertahun-tahun, Vira Cookies kini mampu meraih omset yang tidak sedikit. Setiap tahun, omset usaha ini mencapai rata-rata 950 juta rupiah. Di luar daerah itu kami pemasarannya dari harga 175 sampai 250 ribu. Kalau di daerah sini di mana? Kalau di daerah Gorontalo itu dari 200.000 sampai 350 per toples. Dengan komitmen menjaga cita rasa dan kualitas produk, Vira Cookies menjadi contoh bahwa usaha rumahan dapat berkembang luas dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari sebuah dapur kecil di Desa Mengolato, kini Vira Cookies telah menjadi kebanggaan Gorontalo. Masih informasi dari Gorontalo, pendengar. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo terus mengawasi dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi, meskipun tingkat kepatuhan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tergolong baik. Sepanjang tahun 2025 ini, penggunaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Gorontalo tetap berjalan dengan sangat baik dengan tingkat kepatuhan yang sangat mengebrakan. Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo Hamzah kepada RRI menekankan pengawasan dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di Gorontalo terus dilakukan meskipun tantangan tetap ada. Ia menegaskan pentingnya inovasi dan kesadaran publik dalam mematuhi regulasi penggunaan spektrum frekuensi. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penggunaan frekuensi untuk layanan konvensional seperti HT di tempat-tempat umum. Hamzah menyebut penggunaan HT di kafe, restoran, dan lokasi lainnya masih perlu didorong agar semakin tertib. Sepanjang tahun 2025, jika kita bicara dari bulan Januari hingga sekarang November, untuk servis yang kami awasi, alhamdulillah kalau yang peak service atau microwave link itu bagus, tingkat compliance-nya sangat menggembirakan gitu ya. Kemudian juga broadcast juga demikian, dan yang pengawasan sebetulnya kita selalu melakukan sepanjang tahun tanpa henti gitu. Namun kegiatan penertibannya yang khusus kami agendakan purely hanya untuk penertiban, itu kami siapkan waktunya tersendiri. Dan untuk yang bergerak darat konvensional memang masih perlu push lagi untuk membangun awareness publik masyarakat untuk tertib menggunakan sumber daya spektrum. Sederhananya barangkali penggunaan HT di KP-KP, di resto-resto atau di tempat-tempat lain, compliance-nya masih perlu di-improve, didorong, di-push lagi supaya makin baik. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo berkomitmen untuk terus berinovasi, menyesuaikan diri dengan dinamika, regulasi, dan perkembangan teknologi yang ada. Hamzah menambahkan penyederhanaan mekanisme pengawasan dan perizinan juga menjadi prioritas agar pengguna layanan dapat lebih mudah mengakses dan mengikuti proses perizinan yang berlaku. Dengan langkah-langkah inovasi dan strategis, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo berharap penggunaan spektrum frekuensi radio di Gorontalo ini dapat terus berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat dan sektor telekomunikasi. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Perumda Akeu Banua terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Tahuna dan sekitarnya.
Distribusi pasokan air bersih di Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, sering diputuskan karena faktor alam atau cuaca. Hal itu dikatakan Direktur Perusahaan Daerah Perumda Akeu Banua, Teguh Selainti, terkait pemutusan distribusi air bersih saat hujan deras. Menurut Teguh Selainti, pemutusan distribusi air tersebut secara umum menjaga kualitas air atau mengantisipasi terjadinya tingkat kekeruhan air, sebab air bersih dikelola Perumda Akeu Banua yang didistribusikan ke wilayah kota Tahuna dan sekitarnya, yaitu berasal dari sumber air permukaan atau air sungai. Kendala kita itu kalau misalnya sering dikeluhkan air keruh atau air tidak jalan, itu memang masalah alam, masalah klasik, karena sumber air kita itu adalah sumber air permukaan. 99% itu sumber air kita itu dari sungai, sehingga kalau hujan intensitasnya cukup deras, itu ada sedikit gangguan untuk distribusi air karena kita harus menghentikan pasokan air untuk sementara karena menunggu sampai air itu layak untuk didistribusikan. Itu yang kami lakukan, sehingga ada upaya ke depan bagaimana untuk mempercepat durasi. Misalnya air terhenti pasokan atau istilah air mati, nah bagaimana mempercepat supaya air tetap jalan. Ke depan, ungkap Selainti, pihaknya akan berupaya mempersingkat durasi pemutusan distribusi pasokan air di saat musim penghujan. Salah satunya memaksimalkan teknologi dan sarana prasarana yang ada, mengingat penjaringan air bersih masih terdapat sistem pasir lambat yang seharusnya sudah menggunakan instalasi pengelolaan air. Alfa Mauri melaporkan. Berita yang terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut, pendengar. Gunakan uang pribadi, Bupati dan Wakil Bupati Talaut bantu pulangkan 3 warganya yang diduga jadi korban human trafficking di Myanmar. Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita dan Wakil Bupati Anisya Gret Sebambungan menunjukkan empati luar biasa dengan memfasilitasi kepulangan 3 warga mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. Keduanya mengambil langkah cepat setelah menerima laporan mengenai 3 warga asal Talaut yang terjebak dalam situasi sulit di Myanmar, dipaksa bekerja sebagai online scammer. Sebagai wujud komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk melindungi warganya, mereka memutuskan menggunakan dana pribadi untuk membeli tiket pesawat kepulangan. Bantuan tersebut diserahkan melalui Kabak Hukum Setda Jemila Luraa kepada perwakilan keluarga korban. Akan menyerahkan bantuan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kepada orang tua korban yang anak-anaknya ada di Myanmar dan untuk segera dipulangkan. Yang sudah membantu keluarga korban dari perdagangan. 3 korban tersebut diidentifikasi berinisial AR perempuan, MT perempuan dari Melongane, dan GB laki dari Bombaru, berusia antara 18 hingga 24 tahun. Keluarga korban termasuk F. Montamo, ayah MT, Regen Bawole, ayah AR, dan Opa Wem, kakek 2 korban, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus atas kepedulian nyata dari pimpinan daerah tersebut. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang telah membantu anak-anak kami untuk kepulangan mereka. Kasus ini bermula pada Agustus 2025 ketika korban diiming-imingi pekerjaan luar negeri dengan biaya ditanggung, namun kemudian diselundupkan dari Thailand ke Myanmar via jalur darat dan dipaksa bekerja di industri kejahatan cyber atau love scam. Korban dilaporkan mengalami kekerasan fisik jika tidak mencapai target kerja. Kepulangan ini menjadi momentum bagi masyarakat Talaut untuk lebih waspada terhadap modus-modus penipuan rekrutmen PMI ilegal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut untuk sore hari ini. Saya Lin Salviani, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.